Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devtania Putri Anggraini dari kelas 11 Ilmu Bahasa dan Budaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya erosi. Tentunya ini tidak menjadi hal asing lagi, bukan untuk kita dengar. Namun kali ini kita akan bahasnya sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Sebelum kita mulai ke pembahasan selanjutnya, aku mau tanya, apakah kalian tahu apa itu erosi? No. Yah, kok nggak tahu sih? Ya udah aku jelasin ya. Erosi adalah proses hilangnya lapisan tanah paling atas yang disebabkan oleh pergerakan air ataupun angin. Pada umumnya, erosi adalah suatu proses alami yang bisa dilihat dari ciri-cirinya. Namun, erosi ini diperparah oleh aktivitas manusia seperti penataan hutan dan pertambangan. Hal ini dapat mengurangi tingkat produktivitas tanah, daya dukung tanah, dan juga kualitas lingkungan hidup. Di daerah tropis seperti Indonesia ini, yang menjadi penyebab utama terjadinya erosi adalah aliran air seperti hujan. Seperti yang kita ketahui, erosi terjadi melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan pengelupasan. Tahapan yang kedua yaitu tahapan pengangkutan atau transportation. Tahapan ketiga adalah pengendapan atau sedimentation. Untuk pertama, kita akan membahas tahapan pengelupasan lebih dahulu. Tahapan pengelupasan ini terjadi ketika butiran-butiran air hujan jatuh ke permukaan tanah, lalu partikel tanah akan terlepas dan terlempar ke udara. Tahapan yang selanjutnya adalah tahap pengangkutan atau transportation. Pada tahap ini, partikel tanah yang terlempar ke udara tadi akan jatuh kembali ke bumi. Kalian tahu kenapa? Ya, benar sekali. Itu karena gaya gravitasi bumi. Pada lahan yang miring, partikel tanah akan tersebar ke bawah searah dengan lereng, di mana partikel-partikel tanah tersebut akan menyumbat pori-pori. Kondisi seperti ini juga menimbulkan genangan air di permukaan tanah. Genangan air ini nantinya akan menjadi aliran air. Nah, aliran air inilah yang akan digunakan sebagai pengangkut partikel-partikel tanah. Nah, tahapan yang terakhir adalah tahap pengendapan atau sedimentation. Proses ini terjadi ketika energi aliran di permukaan mulai menurun dan tidak mampu lagi untuk mengangkut partikel tanah yang terlepas. Ketika hujan turun lagi, maka endapan sementara tadi akan terangkut kembali menuju dataran yang lebih rendah. Proses terakhir ini terjadi di kaki bukit yang relatif datar, seperti daerah sungai dan waduk. Apakah kalian tahu proses pengendapan yang terjadi di daerah sungai? Yang terjadi adalah terlarutnya partikel tanah dan unsur hara dalam aliran air di permukaan yang mengalir dan menyebabkan pendangkalan. Sama halnya seperti peristiwa alam lainnya, erosi juga menimbulkan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari erosi adalah terbentuknya bentang alam yang indah. Sedangkan dampak negatif dari erosi adalah hilangnya unsur hara dan kerusakan struktur tanah, tanah menjadi tandus, kerusakan bangunan, peningkatan penggunaan pupuk, dan juga hilangnya kemampuan tanah dalam menyerap air sehingga dapat terjadi banjir. Sebenarnya, erosi sendiri ini terjadi oleh aktivitas manusia. Kira-kira aktivitas seperti apa ya? Aktivitas-aktivitas yang merugikan lingkungan seperti penebangan hutan secara liar dan juga pertambangan yang melebihi kapasitas yang seharusnya. Solusi yang dapat kita lakukan untuk mencegah erosi antara lain: solusi yang pertama, gunakan praktek pertanian yang ramah lingkungan seperti terasering untuk daerah dataran miring. Solusi yang kedua, melakukan penghijauan untuk daerah dataran yang gersang. Solusi yang ketiga, pembangunan bendungan dan juga irigasi. Solusi keempat, mencegah dan menindaklanjuti penebangan liar. Nah, untuk daerah yang dekat aliran sungai, memang sangat rawan sekali terjadi erosi. Namun, jika mengikuti 4 cara yang tadi, bisa mengurangi terjadinya erosi yang menimbulkan banyak sekali kerugian. Ini penjelasan singkat tentang proses terjadinya erosi. Semoga kalian bisa paham ya. Dan juga semoga kalian bisa paham
tentang struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi yang sudah saya contohkan tadi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.